Shalom semuanya, selamat hari Minggu kami ucapkan buat Bapak Ibu Saudara yang hadir di hari ini. Semua percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita, amin. Sambil bangkit berdiri kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya semua yang datang di tempat ini sudah siap untuk beribadah. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Sehingga kami semua terus menikmati hari yang terbaik yang Tuhan jadikan untuk masing-masing setiap kami. Kami datang Tuhan beribadah di hari Minggu ini dengan satu ucapan syukur bahwa kami punya Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan sebagai bentuk persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami datang beribadah di tempat ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Setiap pujian, setiap mazmur yang keluar dari mulut kami, itu menandakan kami sebagai ciptaan-Mu Tuhan. Datang duduk di kaki-Mu, di hadirat-Mu, mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap, yes. Mana tangannya di atas kepala, ku mau serahkan
Yesus kita baik, amin. Haleluya. Semua tetap bertepuk tangan, semangat kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, yes, Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bertobat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Semua Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Come on, haleluya, you can bersorak, Tuhanku dahsyat. Semua ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bertobat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan semua, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Suara-suaranya penuh. Wow, luar biasa. Bukan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Wow, kita mau mingle dulu, kita mau family time. Bisa nggak saya minta Bapak Ibu keluar dari tempat duduknya. Katakan Tuhan Yesus baik ya. Engkau luar biasa. Bisa menikmati kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa ketemu sampai hari ini. Katakan Happy Sunday. Selamat hari Minggu ya. Tuhan memberkati. Wow, kamu keren hari ini. Ya, saya senang kita masih bisa ketemu hari ini. Katakan engkau luar biasa. Masih ada waktu. Masih ada 40 detik. Yang di belakang bisa maju ke depan, yang dari depan bisa ke belakang. Bentuk ini adalah family time. Ya, yang mungkin lama seminggu kita nggak ketemu, katakan apa kabar. Tanya alamatnya di mana, kita bisa main bareng ya. Oke, suasana keluarga harus terjaga terus ya. Oke. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya, silakan duduk. Wow, seneng ya terpancar dari wajahnya sukacita yang dahsyat banget. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya dan terima kasih sudah bisa kerjasama dengan baik untuk kita bisa family time.
Kami akan terus ulang-ulang sampai ini menjadi gaya hidup yang buat kita menjadi sebuah keluarga itu harus seperti ini, harus hangat ya, menyambut satu dengan yang lain. Amin. Ya, kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, baik secara onsite maupun yang nanti menyaksikannya secara online melalui YouTube. Kami ucapkan selamat datang. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita semuanya keluarga di dalam Tuhan. Yang rindu untuk dilayani, pengen kenal gereja kita, silahkan bisa ketemu para pelan-pelan yang ada untuk tanya gereja kita. Nilai, visi, misi gereja kita seperti apa, silahkan bisa nanti ketemu para pelan yang ada. Ataupun ingin didoakan, silahkan juga bisa ada. Ketemu para pelan-pelan yang ada. Dan pengumuman yang pertama adalah kami terus mengajak bagi Bapak Ibu Saudara untuk aktif, antusias dalam ibadah kita minggu depan. Yang ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu bisa mengikutinya secara onsite di kebaktian 1 jam 9 pagi dan kebaktian 2-nya jam 11 siang. Kami juga mengadakan kebaktian anak atau Sunday School atau ibadah kids di lantai 2 di jam yang sama, di jam 9 dan juga jam 11. Silakan bisa ajak putra-putrinya untuk ikut ibadah sama-sama di lantai 2. Grow 102 masuk di materi yang terakhir dengan tema pelepasan orang dirasuk setan. Wow, tema yang sangat berat, bagaimana Bapak Ibu akan punya pengalaman pengusiran setan. Nantikan langsung di kelas Grow 102 hari Selasa ini jam 7 malam di lantai 2. Jadi ini materi yang terakhir. Jadi nanti ada beberapa orang yang lulus dengan nilai terbaik ya, dengan cum laude, nggak pernah absen dari awal sampai akhir. Dan Grow ini adalah materi yang kelas yang antusias. Murid-muridnya bisa sampai 12 orang, bahkan 13 orang yang rutin. Tepuk tangan dong, kita apresiasi buat mereka murid-murid yang antusias. Dan untuk anak muda kita punya family cell atau ibadah anak muda kita baik GAG maupun Pro M. Dan spesial hari Rabu ini kita akan PW Night, full kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan di tempat ini. Dan bisa diikuti hari Rabu jam 7 malam untuk Rabu ini. Di lantai 1, silakan anak-anak muda bisa langsung datang hari Rabu ini. Kita akan mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan melalui PW Night. Kami juga rindu Bapak Ibu untuk bisa hadir di dalam ibadah doa kita setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Bagi para pelayan, pengerja, FCL wajib. Tapi jemaat Tuhan juga harus ikut. Supaya kita punya beban sama-sama bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi apapun pergumulan kita. Silakan kita bisa datang di Friday Prayer setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini, di lantai 1. Dan yang berikutnya adalah kami juga rindu Bapak Ibu bisa ikut New Life yang belum, ya tepuk tangan buat seminar New Life kita. Ini juga butuh dukungan doa bagi Bapak Ibu Saudara bisa mendukungnya. Bahkan yang belum ikut silakan bisa ikut dengan cara scan QR kita ini yang ada di depan, arahkan kamera dan scan, itu langsung di pendaftaran online kita. Tapi yang rindu mau ikut, nggak bisa daftar online, bisa ke depan, ada booth yang kita bisa siapkan di sana. Bapak Ibu bisa mendaftarkan secara manual dengan panitia yang ada. Apa itu seminar New Life? Ya Bapak Ibu rindu pengen tahu apa itu seminar New Life. Seminar ini kami adakan supaya Bapak Ibu yang belum pernah ikutinya mengalami perubahan dalam kehidupannya. Menemukan tujuan sejati dalam kehidupannya. Mengalami Tuhan secara pribadi. Bahkan mengalami Roh Kudus dalam kehidupannya. Makanya kami rindu semua jemaat Tuhan bisa hadir, yang khususnya belum ikut, silakan langsung mendaftar di seminar New Life yang akan kita adakan tanggal 9 Maret hari Sabtu, dan itu cuma 1 hari saja, itu gratis dan sediakan makan siang dan juga coffee break. Ya tenang, urusan kampung tengahnya aman. Ya, jadi silakan datang bisa mendaftarkan diri, semuanya dibuka untuk umum, enggak cuma yang dari gereja ini, tapi semua keluarga Bapak Ibu Saudara bisa daftarkan untuk bisa mengikuti New Life. Dan Family Cell kami juga terus mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam Family Cell, karena gereja kita adalah gereja sel, di mana kami rindu Bapak Ibu bisa bertumbuh di tempat ini dengan terus ada di dalam komunitas yang benar. Nah, yang belum ada di dalam komunitas silakan bisa mendaftarkan diri di nomor yang tertera di layar untuk bisa tanya bagaimana Family Cell itu seperti apa. Saya tinggal di sini, boleh nggak ada Family Cell di sana di mana yang tepat bagi saya? Nah, silakan bisa tanya-tanya di nomor yang tertera di layar supaya bisa dihubungi dan didaftarkan untuk mengikuti Family Cell. Dan yang terakhir adalah kami juga terus menyampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang mau membalikan perpuluhan serta memberikan persembahan, silakan bisa mengambil amplop yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara, masukkan di kotak-kotak yang ada, ataupun yang mau cashless, mau transfer bisa langsung mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Dan bukti
Buktinya dikirim di nomor WA yang tertera di layar juga. Itu saja pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap terkoneksi dengan Tuhan, kita mau datang sembah Tuhan. Bila pulih bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan
pada Tuhan. Semerau Kau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat segalanya Tuhan di tempat ini. Kami boleh menyembah, boleh memuji Engkau Tuhan. Itu berkat buat kami. Itu satu kekayaan yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, siang ini kami kepingin Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, Kau pakai mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa-apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Biar setiap perkataan, setiap apapun yang disampaikan Tuhan itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan sekali lagi. Silakan duduk kembali. Makasih buat tim WL worship yang luar biasa yang boleh bawa pastor. Kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Apa kabar jemaat Tuhan di Ibadah Raya 2? Seberapa banyak kita diberkati Tuhan? Oke. Siap diberkati lagi? Amin. Soalnya sesuai dengan tema firman saya. Coba lihat temanya dulu. Yaitu berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Oke. Amsal 10 ayat 22. Saya boleh jemput satu kali lagi, bangkit berdiri. Kita baca sama-sama nih ayat penting soalnya. Amsal 10 ayat 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Silakan duduk kembali. Ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya. Jadi susah payah tidak akan menambahinya. Seberapa banyak mendengar firman Tuhan ini? Yang sudah melakukan, ya kadang-kadang terbalik saudaraku ya. Yang sudah mendengarkan, yaitu berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jangan sampai itu kamu jadi kaya saudaraku, terus mencari sendiri. Jangan lelah sendiri. Tapi ingat siapa yang memberi berkat Tuhan. Yaitu berkat Tuhan yang memberikan kita kekayaan saudaraku. Kemudian apalagi? Susah payah tidak akan menambahinya. Berapa banyak kita susah payah. So banting tulang ya. So putar sini kata. Pokoknya banting tulang tuh so horor sih. Sampai putar otak. Toh kalau orang Manado kan seperti itu. So putar otak no masihnya mau dapat itu berkat. Toh so banting tulang. So taguling-guling orang bilang itu susah, itu tetap nggak tertambah tuh berkat. Kemungkinan ada kesalahan saudaraku. Makanya pada siang hari ini kita sama-sama belajar tentang berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ada amin? Siap? Oke, kalau siap itu karena tanpa tolong memahami itu yang menjadikan kita kaya adalah berkat Tuhan. Manusia sering berusaha saudaraku, berusaha mencari kaya dan dengan jalannya sendiri ya. Senggol kiri, senggol kanan, dari bawah meja mungkin ya, cara-caranya seperti itu. Sehingga beberapa dari mereka masuk dalam pencobaan. Ada ayatnya, coba dibaca dulu. 1 Timotius 6 ayat 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan ya, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan ya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, banyak orang mencari kaya seperti itu. Dari sini ke sini ya, dari ambil lubang sini, tutup lubang sini. Masih kurang, pinjam sana, pinjam sini saudaraku. Sampai kehilangan arah. Enggak tertutup, malu saudaraku. Ada yang gantung diri. Itu manusia saudaraku. Firman Tuhan udah kasih ingat. Jangan cari kaya. Amin. Tapi cari kaya berkat Tuhan yang akan menambahkan kita. Kita ayo definisi dulu. Definisi berkat Tuhan. Sama-sama belajar, siap? Oke. Berkat Tuhan adalah pemberian secara cuma-cuma, yaitu karunia yang berasal dari Tuhan ya, untuk membawa kebaikan dalam hidup manusia. Saudara, apakah ada tertulis tentang kekayaan?
doi di situ ada? Ya enggak, saudara-saudara. Sesuatu yang ditambahkan Tuhan, ya, itu cuma-cuma, cuman kasih karunia yang berikan buat apa? Buat kita boleh maju selangkah lebih baik. Itu adalah berkat Tuhan. Amin. Jadi jangan berpikir, aduh berkat Tuhan ini pasti nih. Yang bawakan firman tetap tentang doi harta. Enggak, saudaraku. Pada hari ini kita sama-sama pelajari yang namanya berkat Tuhan itu seperti apa. Amin. Kemudian apa? Kekayaan. Ya, tadi kan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kaya itu apa, saudara? Kaya adalah ketambahan atau lebih dari segala sesuatu yang kita miliki, baik yang rohani maupun jasmani. Itu yang ditambahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ya. Sesuatu yang ada lebih dari orang lain mungkin, ya. Kehidupan saudara, so lebih baik. Dulunya begini, so lebih baik. Itu so kaya, saudaraku. So kaya. Apalagi? Contoh kekayaan yaitu iman, saudaraku. Seberapa banyak kita sampai hari ini masih mengasihi Tuhan 100%, saudara. Ini pertanyaan, 100%. Karena saya waktu mencintai istri saya, saudara, saya ditelepon, kalau nggak salah kan jarak jauh. Saya bilang, mengasihi saya berapa persen? Enggak, cuma 90-an%. Kok enggak 100? Enggak boleh. Mesti Tuhan yang 100. Wow, diajarin sama saya, saudaraku. Saya sempat ngiri juga, jangan-jangan ada yang lain ini. Ternyata Tuhan yang 100%, saya 96% atau 95, saudaraku, enggak apa-apa lah. Baru kali ini baru saya dapat mengerti, saudaraku. Waktu saya masuk Kristen, saya baru mengerti ternyata kasih Tuhan lebih dahsyat, saudaraku. Iman, ya. Jadi iman percaya kita masih tangguh nggak hari ini di hadapan Tuhan. Ini penting, saudaraku. Kalau masih tangguh, berarti kita adalah orang yang kaya. Amin. Apalagi perkataan kita. Mungkin dulu belum mengenal Tuhan, selalu caci maki, dikit-dikit begitu kan, ada kan orang Manado seperti itu. Sekarang diubahkan, jadi setiap perkataan yang keluar itu menjadi berkat buat orang lain. Orang yang lemah lewat perkataan kita, mereka dikuatkan. Di tempat kerja ada yang nggak benar, tolong kasih benar, saudaraku, kasih perkataan yang membangun mereka. Pertemanan, ada yang hampir putus, hampir putus, maksudnya putus hubungan, kita kasih kuat. Jangan, mesti pertahankan. Itu baru hebat, saudaraku. Itu berkat Tuhan, kekayaan kita. Amin. Perkataan, kemudian pengetahuan. Sampai hari ini kita pintar, saudaraku. Kita semua pintar. Boleh mengenal Tuhan. Saya bersyukur ya, berapa tahun lalu. Waktu pertobatan tahun 98, saya nggak mengenal Tuhan. Saya nggak mengenal Tuhan. Saya tahu cuman ya kalau pihak lewat, saudaraku, saya lihat mereka hebat. Luar biasa. Siapa mau lawan? Tini tembus ke sini. Itu saya dulu, saudaraku. Saya suka. Tapi saya waktu mengenal Tuhan, saya tahu. Pengetahuan dibukakan oleh Tuhan, siapa sih kita? Sampai gak mengenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan itu kekayaan yang gak bisa dibeli orang lain, saudaraku. Sampai kita beri kokoh bahwa Tuhan tetap Tuhan. Pengetahuan kita makin berkembang, dibukakan firman Tuhan, tangkap, kau lakukan, saudaraku. Itu firman Tuhan. Itu baru mengasihi Tuhan. Ya, lewat pengetahuan kita. Ya mungkin hari ini ada yang jadi guru, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang jadi hamba Tuhan, pakai untuk untuk pekerjaan itu, untuk kemuliaan Tuhan. Apapun dalam profesi kita, itu Tuhan sudah tambahkan, saudaraku. Itu spesial, nggak ada yang bisa ikutin. Amen. Kemudian apa lagi, saudara? Itu contoh kekayaan tentang pelayanan, saudaraku. Pelayanan kasih yang hari ini suka mentraktir mungkin hamba-hamba Tuhan. Itu gak gampang. Itu perlu keluar, saudaraku. Itu bisa melakukan dengan kasih. Itu dahsyat, saudaraku. Itu kekayaan. Karena bisa melayani dengan kasih, saudaraku. Oke, itu sebagian. Kemudian apa lagi?
Tentang kesehatan kita hari-hari ini. Mungkin ya hari ini banyak yang mengalami hal yang mungkin sakit ini, sakit itu, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Jadi berkat buat orang lain, bisa kesaksian buat kiri kanan kita. Siapapun kita bisa bersaksi buat orang lain. Itu kekayaan, saudara. Ternyata kesehatan dipulihkan Tuhan, itu kaya. Berkat Tuhan juga. Amin. Ini apalagi keuangan kita yang hari ini sudah merdeka, saudaraku. Yang dulu pinjam kiri kanan, mencarinya sampai yang saya bilang dari kursi, dari meja, bawa meja, saudaraku, bawa kertas, di bawah kertas itu, saudaraku, itu hal-hal yang belum merdeka. Tapi waktu keuangan kita dimerdekakan Tuhan, nggak pinjam kiri kanan lagi, semua udah clear, saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa itu adalah berkat Tuhan, kekayaan yang orang lain nggak bisa terima, saudaraku. Sungguhan. Jadi kita bersyukur ya, kita semua yang di tempat ini yang sudah bebas dari masalah-masalah keuangan, kita udah lolos, bersyukur sekali. Kita udah orang yang kaya walaupun lebihnya sedikit. Dan lain-lain lagi. Amin, tangkap sampai sekarang? Oke, sekarang susah payah, karena susah payah tidak menambahi. Apa sih susah payah? Susah payah merupakan bagian dari usaha untuk mencapai sesuatu, bahkan juga harus menghabiskan waktu yang banyak agar mendapatkan hasil yang baik. Itu selupa jam, saudaraku, kerja selupa jam. Sebenarnya kerja itu mestinya jam 6 jam sampai 8 jam. Mau tidur mestinya sampai 6 jam sampai 8 jam. Orang kurangi, saudaraku. Habis-habisan sampai merusak yang lain, saudaraku. Pertanyaannya, apakah salah kita bersusah payah? Kira-kira susah payah salah enggak? Pak Edi terus, dari pagi juga Pak Edi yang jawab. Tidak, jawabannya betul ya. Jadi jawabannya tidak salah bila waktu yang dipakai tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, sesama kita, dan kesehatan kita, saudaraku. Itu kalau dipakai baik-baik, itu jangan sering-sering. Orang bilang, ya saya sekali kerja agak berat, tapi enggak mengganggu hubungan. Mas, kebanyakan yang lain di luar sana sampai mau ke gereja aja enggak ada waktu, saudara. Ibadah enggak ada waktu, komsel enggak ada waktu. Karena apa? Kerja. Enggak salah sih. Saya rasa enggak salah. Karena saya jawabnya enggak salah, saudaraku. Asal jangan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga yang selalu pulang berkelahi ya. Kesehatan kita menurun. Itu yang jadi masalah, saudara. Oke. Jadi bersusah payah boleh nggak? Ya, oke, siap ya, deal. Jadi asal jangan mengganggu. Oke. Kemudian coba di Matius 16 ayat 26. Ini agak keras ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Akhirnya tong bercakar sampai habis-habisan, sampai mau kemana nggak bisa, sampai bikin sesuatu sudah kerja terus. Ini firman Tuhan katakan tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini nyawa cuma satu, saudara. Kau dikasih izinkan ada di dunia ini, kerja dengan baik, atur waktu dengan baik, terima berkat yang tadi saya katakan. Itu berkat Tuhan bukan cuma doi aja. Tapi ada yang sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara, itu berkat Tuhan. Amin. Oke, sekarang masuk. Nah, ini hal penting ya. Ini hal penting yang perlu diperhatikan ya. Sebelum atau sementara mengalami berkat Tuhan. Ini penting, sangat-sangat penting, saudaraku. Karena saya sendiri mengalaminya, maka saya berani sampaikan buat Bapak Ibu Saudara supaya semua diberkati Tuhan. Jadi yang belum diberkati nanti pulang ke rumah, perjalanan hidup nanti diberkati Tuhan. Mau belajar? Oke, yang pertama adalah yakin Allah adalah sumber berkat kita, saudara. Sumber berkat itu adalah Allah. Kenapa banyak orang bekerja sampai banting tulang, ya, terguling-guling, putar otak, semuanya dilakukan, saudara, untuk cari apa? Cari uang. Dia nggak tahu bahwa berkat Tuhan lah yang sesungguhnya, saudara. Yakin tuh berkat itu datangnya dari Tuhan. Justru di satu Tawarik, coba buka. Ini firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segalanya yang ada di langit, segalanya yang ada di bumi, ya, di bumi dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, Saudara. Itu hampir semua tokoh Alkitab mengalami dan mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan mereka. Makanya gak heran Abraham diberkati Tuhan. Abraham, saudaraku, harta sudah diambil, bukan masalah ambil, dia suruh keponakannya pilih Jo, Lot pilih Jo, yang mana gak mau ambil. Dia tahu berkat datangnya dari Tuhan, Tuhan kembalikan saudaraku lipat ganda. Siapa lagi? Daud, Ishak, Yakub, saudaraku, ini cerita Alkitab semua ada. Ini semua mengandalkan kuatannya hanya dari Tuhan, saudaraku. Dia tahu Allah adalah sumber berkat. Maka hari ini jangan diputar ya, ini nomor 1. Kau mau diberkati Tuhan, mau pertahankan apa yang Tuhan sudah beri, ya. Jangan lupa, yakin Allah adalah sumber berkat kita. Amin. Oke, 1. Kemudian yang kedua, hidup harus bekerja, saudaraku. Nggak ada yang namanya diam-diam di rumah, ya dapat doi. Makan tidur Jo, tapi mama, papa ada doi. Ya enggak, saudaraku. Yang kedua adalah hidup mesti bekerja. Kalau mau mengalami berkat Tuhan seperti itu. Hidup mesti bekerja. Mau berkat kecil, berkat besar, terima. Ya. Karena apa? Di 2 Tesalonika 3 ayat 10 sini katakan. Ya, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, saudaraku. Ini keras. Jadi kalau nggak kerja nggak boleh makan. Cuman bersyukur di Manado aman. Kalau punya kerja ada tinutuan. Ada amin? Ya, karena firman Tuhan. Dia bilang kalau nggak kerja nggak boleh makan, saudaraku. Kemudian ditambah lagi. Yang unik, saudaraku, yang unik ini mungkin nggak dicatat ya. Itu firman Tuhan sampai katanya belajar kepada semut, saudaraku. Itu yang dahsyat. Jadi jangan kalah dengan binatang semut. Itu ada di Amsal 6 ayat 6 dan 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, nggak ada di atas. Ya hai pemalas, pergilah kepada semut. Ya, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen, saudaraku. Kita mesti belajar juga pada semut. Kita tahu hidup saudara itu, memang diciptakan Tuhan nggak otomatis, saudaraku. Nggak ada langsung jadi begitu, nggak. Cuma dari usia muda aja kita udah dapat lihat talenta-talenta yang ada dalam kehidupan saudara. Saya nggak bisa, mungkin ada pelukis di sini, ada yang penjual makanan di sini, ada yang pemborong di sini, semuanya ada di sini. Itu berkat Tuhan, saudara. Orang kaya, cuman orang kelola aja. Mau kerja nggak? Ditanya ini yang poin kedua ini. Harus hidup, harus kerja. Katakan kiri kanan, hidup harus kerja. Pasti, saya yakin 100% Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang pertama jangan lupa andalkan Tuhan, ya, sumber berkat. Yang ketiga ini penting ya, karena di tengah-tengah dia saya ada 5 poin. Ini 1, 2, ini yang ketiga juga lumayan penting ya, yaitu memiliki sifat setia dan tanggung jawab, saudaraku. Nah ini banyak yang gagal di sini. Coba baca dulu satu ayat. Lukas 16 ayat 10-11. Barang siapa setia dalam hal-hal perkara-perkara kecil, ya, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah akan yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudaraku, ini tentang apa? Kesetiaan dan tanggung jawab. Apa yang dipercayakan Tuhan hari ini di hadapan saudara? Dalam keluarga, keuangan. Mungkin hari ini cuma dapat sedikit ya, dapat sedikit, yang lain dapat banyak. Tetangga lebih hijau, lebih rumput. Jangan, pertahankan yang kecil, saudaraku. Kerja aja, lanjutkan yang kecil. Syukur-syukur masih ada yang kecil.
Daripada tidur di bawah kolong saudaraku. Toh ada rumah. Ada pekerjaan yang baik. Berkat ada sedikit, syukuri aja. Disyukuri. Ya, disyukuri. Ini contoh toko Alkitab yaitu Ayub saudaraku. Sampai habis-habisan, dicobai sampai habis-habisan, tetap dia pegang apa? Setia saudara. Dia setia. Gak mau mengutuk Tuhan, gak mau mengutuk, Tuhan, habis-habis enggak. Padahal istrinya suruh kutuk jangan Allah. Ya Ayub bilang tidak. Justru dia bilang istrinya gila saudaraku. Apa yang terjadi? Dia pertahankan kesetiaan, akhirnya dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan saudaraku. Apalagi tompe hidup sedikit sekali, cuma dapat cobaan sedikit, so model keplek-keplek begitu. Jangan saudaraku, jauh. Tuhan masih banyak hal-hal yang baru akan memberikan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Apalagi yang tanggung jawab tentang siapa? Yusuf saudara. Walaupun susah, ya, dijual ke Potifar, kerja di situ dia tanggung jawab. Di fitnah lagi, dimasukin di penjara, dia kerja juga di situ dengan tanggung jawab. Selesai itu bawa ke Mesir saudaraku, kerja lagi di sana. Akhirnya jadi orang kepercayaan Tuhan, ya. Apa yang terjadi? Negara diberkati dan menjadi berkat buat keluarganya. Itu semua dipulihkan Tuhan asal setia dan tanggung jawab. Ada amin? Ini ada satu cerita ya. Ini cerita saya tahu, ini cerita nyata mungkin ya. Itu 100 tahun yang lalu di negeri Cina. Ya, kalau negeri Cina tahu toh? Dia ada satu keluarga ya, berdagang, mungkin jual-jual sembako yang agak elit-elit mungkin ya. Kerja dia punya satu karyawan itu kerjanya udah 40 tahun dari umur 20 kalau nggak salah. 20 sampai 60 tahun saudaraku. Ya. Kendaraan yang dipakai selalu sepeda kring begitu saudaraku ya, 40 tahun baru bukan tuan rumah yang punya toko ya, juragannya atau bosnya baru tahu. Dia bilang bercerita sama suami istri, dia bilang ini mau lihat namanya Alung kira-kira ya. Mau lihat tombe Alung ini, kita udah kerja 40 tahun kok modelnya gitu-gitu terus ya. Dia lihat bajunya juga kayaknya satu putaran, maksudnya cuma 1 minggu mah dia putar. 1 putaran saudara, sampai ada yang robek dikit di sini-sini mungkin. Ya 1 putaran. Dia datang lagi, Ricky ini. Waktu dia datang dia tahu ini pasti pakai kuning ini. Benar kuning lagi saudaraku. Jadi saya kayak 1 putaran habis cuci pakai lagi. Akhirnya DP malam ya, ini juragan, bos bilang begini sama istrinya. Kalau gitu mungkin nasibnya sto atau dia nggak bisa kelola doainya. Ya toh, gaji so tinggi 40 tahun. Jadi paling nyanda kalau dia 600, kalau 40 tahun itu gajinya udah hampir 4 juta, 5 juta saudara. Kurang lebih seperti itu. Dia bilang kalau gitu gimana caranya? Kalau gitu kita coba Jo. Istrinya, suaminya bilang ini pasti nasib kok ini no. Ya sudah dia coba saudaraku. Dia coba baju-baju yang ada kan. Dia kan lihat bajunya kok udah 1 kali putaran 1 minggu gitu. Jadi dia pilih baju buat cocok nih, ukuran cocok. Dia pilih celana, baju, dan ada yang istrinya juga cocok dengan istrinya. Dia juga, ini masih bagus nih pakai. Habis itu dia selip doi saudaraku, 1 kepok doi. Suaminya bilang jangan kasih masuk. Gak apa-apa kasih masuk aja. Dia kasih masuk, tak. Ini buat dia gitu ya. Mau lihat ada perubahan gak? Benar saudaraku. Keesokannya dia kerja tring begitu ya. Habis itu dia membos, sore dia pulang. Habis mau pulang sini dulu. Lung sini. Ini ada berkat nih. Saya lihat kamu pakai baju itu terus ya. Sekarang kenapa ada berkat buat kamu? Kamu mesti pakai, bongkar, pakai buat istrimu, buat ini baru esok kamu pakai. Ya sudah siap dia bilang. Habis siap dia bungkus, dia bilang mau pulang, oke pulang. Ternyata di tengah jalan ternyata ada yang terjadi perampokan saudaraku. Itu bapak habis-habisan, dia buka semua tinggal celana dalam saudaraku. Dia lihat pada dia begitu, jadi si Alung tergerak. Alung bilang, aduh kasihan ini orang ya. Kasihannya yang lucu saudara. Dia enggak, kan keperluannya cuma sehelai baju nih. Ya, baju dengan celana. Dia 1 kepok dia kasih.
Dia kasih Pak yang dirampok, saudaraku. Itu rampok ya senang aja udah. Wah senang, makasih. Sudah keesokan harinya dia datang lagi. Datang, bosnya tanya, Lung, kok pakai baju ini lagi? Yang baju saya kasih mana? Ya dia bilang di tengah jalan kemarin ketemu dengan orang yang dirampok. Saya kasih semua. Bayangkan saudaraku, yang salah siapa? Tuh, susah jawab ya. Jadi semua pada goyang-goyang begini. Yang salah siapa coba? Ya sudah. Majikannya tambah lagi. Dia bilang kalau gitu sebentar malam tom berunding lagi apa yang dikasih. Dia masuk ke belakang ya juragannya lihat ya bosnya lihat. Oh orang ada sambiki nih. Sambiki itu ada labu ya. Labu kuning tahu. Dia bilang ini aja saya mau kasih. Oh cuman kasih itu. Enggak. Akhirnya istrinya belah. Segitiga dia angkat. Dia angkat. Kan ada isinya. Isinya dia korek. Dia korek sedikit ya. Habis itu dia sedia perhiasan yang agak tua. Perhiasan. Ada kalung, gelang yang sedikit rusak. Enggak rusak-rusak juga lah. Pokoknya masih tua enggak terpakai. Dia bilang kasih coba dia. Kita mau lihat. Kalau gitu oke. Suaminya cuma bilang oke. Ya sudah habis itu masukin lagi. Alungnya mau pulang lagi. Ya kan semua pulang. Tunggu sini. Saya kasih sambiki. Labu ini kamu bawa pulang dengan catatan. Nah ada catatan sekarang Komang. Catatannya mesti sampai di rumah ya. Kemudian dibelah. Disaksikan anak istri mungkin ya. Anak istri saksikan. Dipotong kau makan juga bersama-sama. Wah dengan senang dia aduh makasih sekali Tuhan menunun sudah dia bilang pulang yuk habis pulang ya sudah habis pulang so dekat dengan rumah ini so dekat rumah di perjalanan dia teringat waduh ini beras udah mau habis ya makanan semua yang di rumah tuh pas-pas sih Indomie tinggal 2 bungkus mungkin ini sudah sampai di warung ternyata ada penjual ya yang buka warung ini lagi hamil ternyata dia mengidam. Mengidam apa saudaraku? Pasti so tahu. Mengidam labu. Itu sambiki itu dia mengidam Akang. Dia bilang, aduh Pak sini. Saya suka sekali itu Bapak bersambiki. Kenapa mau beli? Dia tanya dia mau beli. Dia bilang enggak. Saya nggak mau jual. Maksudnya dia mau beli. Itu yang punya warung mau beli. Dia nggak mau jual. Kalau begini, yang punya warung bilang, saya ada 1 karung beras belum dibuka 60 kilo. Kita barter. Kira-kira mau nggak ditukar, Bapak Saudara? Akhirnya Alung tanpa pikir, dia kirain itu 60 kilo lumayan dah. 40 hari lolos sudah. Ya, akhirnya dia tukar. Dengan sambiki. Ya sudah selesai. Dia bawa pulang tuh beras senang. Wah masak enak. Makan-makan lah udah. Selesai. Keesokan harinya datang lagi ke rumah bos. Ke toko yang ada. Bos tanya lagi enak gak tuh sambiki? Masak apa? Dia dengan diam. Dia bilang bos minta maaf. Sambikinya udah ditukar dengan beras 60 kilo. Ini yang jadi pertanyaan salahnya siapa saudara? Karena apa? Karena dia nggak bertanggung jawab saudaraku dengan apa yang sudah diberikan. Nggak bertanggung jawab. Seharusnya berkat yang ada ya. Setiap kali kalau gajian, setiap kali ada berkat bawa pulang ke rumah dulu saudaraku. Ya, mengucap syukur di situ. Habis mengucap syukur kalau tanggal 1 jangan lupa perpuluhan kembalikan ke Tuhan. Habis sisa baru ini persembahan, ini buat anak-anak, bayar listrik, bayar ini yang benar saudaraku sebenarnya. Ya, ini yang benar saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Alung mengubah segala sesuatu, akhirnya berkatnya nggak ada, nggak pernah sampai sama dia. Makanya kalau 40 tahun cuman kering, itu jangan heran. Ya, amin. Saya sendiri juga mengalami saudaraku, kalau dulu terbanting-banting juga. Sebelum umur 20 gampang sekali cari doi saudaraku, tapi habisnya cepat. Tungguan. Baru habis merit, percaya Tuhan baru kita tahu, oh ini kok begini ternyata. Yang benar saudaraku. Amin. Setia dan tanggung jawab. Goyang kiri, kanan. Suami istri juga goyang. Jangan lupa, ya bawa pulang ke rumah, kembali kepada Tuhan. Yang lain-lain ikutin gak apa-apa. Amin.
Oke, saya sendiri melakukan, minta maaf. Oke, kemudian yang keempat, ini penting, ya empat, jangan menjadikan berkat atau kekayaan satu-satunya tujuan hidup. Kalau itu yang Bapak Ibu Saudara lakukan dan semua orang lakukan, saudaraku, kita salah besar. Kita nggak akan mendapatkan itu berkat. Soalnya sumbernya siapa? Iya. Jadi jangan sampai tahu melihat berkat, sekali bangun tidur berkat, tuh. Kerja mesti berkat banyak, besar. Baru puaskanlah sendiri. Ada kepuasan sendiri kok. Ya. Jadi hamba Tuhan juga ada kepuasan sendiri. Saya nggak bisa di ini juga. Kadang Pak Edi ada pelayanan, Pak Stephen ada pelayanan. Mereka juga pulang karena dapat berkat dari ini. Karena ya sudah berkat Tuhan gitu. Kaya. Tuhan gerakan. Pembeli juga begini. Satu hari nggak ada ya bersyukur. Saya tempat kerja seperti itu, karena 3 hari nggak dikirim Tuhan berkat, ya sudah Tuhan makasih. Tuh. Kalau Tuhan kasih berkat, semua tutup sekalipun, Tuhan bisa sedia buat Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri mengalami, selalu mengalami. Jadi tujuan kita jangan cuman kekayaan dan berkat, saudara. Tujuan utama jangan. Ya, kalau mau mengalami berkat Tuhan, ada amin. Oke, yang kelima terakhir, ini cukup keras. Cukup keras ya, mungkin yang hari ini yang sudah mengalami berkat Tuhan, yang sementara mengalami berkat Tuhan berlimpah-limpah. Yang kelima adalah diberkati, jangan menjadi sombong. Saudaraku, ini sangat berbahaya. Karena ada sombong itu musuhnya Tuhan. Jadi siap-siap jo, dia mudung. Ben, jangan sombong saudaraku. Ya, kalau berkat Tuhan, dah puji Tuhan, bersyukur kau tuh. Punya istri yang baik mungkin dalam kehidupan saudara, punya suami yang baik-baik, kita bersyukur. Jadi usahakan jangan sampai kena di orang lain dan kita jadi sombong ini orang, enggak, jangan saudaraku. Ya, tetap rendah hati, diberkati tetap rendah hati. Karena ada tertulis saudaraku. Ada tertulis ya. Matius 6 ayat 33. Di sini katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata itu berkat cuman tambahan, saudaraku. Tambahan. Jadi apa yang disombongkan coba? Kalau Tuhan punya tambah, habis. Men, ya mudah-mudahan jenjang ini yang kelima ini masih bisa menyelamatkan apa yang Tuhan percayakan buat Bapak Ibu Saudara, itu berkat Tuhan. Ya, mudah-mudahan yang kelima ini sangat berbahaya soalnya. Banyak yang mudung gara-gara ini. Banyak yang kelihatan so kaya-kaya ternyata jatuh lagi karena apa? Ini yang kelima ini saudaraku. Sudah diberkati menjadi sombong, dia nggak tahu bahwa berkat Tuhan itu yang ditambahkan. Jangan lupa cari dahulu kerajaan Allah, balik ke nomor 1 saudaraku. Amin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini turun bagus saudaraku. Mendarat bagus. Oke. Kemudian sekarang tanda-tanda berkat dari Tuhan. Nah, ini penting juga. Tanda-tandanya yaitu saat diterima disertai dengan rasa damai dan sukacita. Saya mau tanya, selama ini berkat Tuhan yang terang terima ini ada diterima dengan rasa damai, sukacita enggak? Saya enggak bilang ada yang koruptor sini enggak. Amin. Memang koruptor nggak enak saudaraku. Pernah saya mau bayar sesuatu karena bayar begini Bapak. Ya, ini kesaksian aja. Ini memang real saudaraku. Begini Bapak, kan saya mau bayar 800 ribuan. Saya bilang Pak, nggak boleh dikurangi. Boleh Pak, bayar aja 500. Habis bayar 500 saya kira ada kasih nota atau apa. Ternyata mesti diselip saudara. Selip di bawah ini. Habis selip di tangan begini. Tutup forest saudaraku. Ternyata benar ini firman Tuhan, ini tanda-tanda berkat dari Tuhan. Yaitu saat diterima disertai dengan rasa damai dan sukacita enggak? Kalau ada berkat Tuhan yang diterima dengan rasa damai dan sukacita, itu berkat dari Tuhan. Amin. Kan gak melanggar dong, enteng gua. Transparan sudah, terima. Begini, kerja yang baik dapat upah, ya ini upah saya sudah, terima. Kan seperti itu. Kalau masih ada rasa nggak damai, nggak sukacita, berdoa kepada Tuhan atau kepada pelayan-pelayan Tuhan yang kayak pelayan-pelayan yang ini yang bisa sharing,
Tolong sharing kembali saudaraku. Supaya apa? Supaya benar. Ini berkat Tuhan ini memang berkat dari Tuhan. Amen. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saat digunakan ada rasa cukup. Nah ini kadang-kadang datang berkat, aduh kenapa nih di rumah tangga baru pulang, bawa pulang berkat DP besok pagi, aduh kurang dong, anak kasih begini, cuman kurang 10.000, kurang 50.000, kurang 100, ya mana yang lain ini. Enggak pernah rasa cukup saudaraku, itu hati-hati. Hati-hati, berarti orangnya enggak pernah bersyukur, enggak tahu itu berkat dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan selalu rasa cukup-cukupan lah. Pokoknya ada listrik dibayar ya. Masih ada cukup, masih ada lebih dikit. Ya sudah ditabung saudaraku. Itu bisa dipakai. Cukup. Kalau belum kita koreksi lagi. Balik ke 5 hal tadi saudaraku. Mungkin ada yang salah. Oke. Kemudian yang ketiga ya tanda-tanda berkat dari Tuhan. Itu saat disimpan tidak gelisah. Nah. Keras. Jadi saat disimpan kalau masih ada gelisah mau taruh di mana ya. Jangan-jangan ini mau ambil nih. Ada yang congkel, ada yang ini, hati-hati saudaraku. Mungkin itu bukan berkat Tuhan juga. Kalau berkat Tuhan mau simpan di mana pasti aman. Karena Tuhan yang pegang kendali. Kita menghidupkan ibu saudara, amin. Ya, jadi jangan sampai waktu disimpan ada kegelisahan. Ya, simpan baik-baik. Bersyukur, Tuhan tutup bungkus, kalau tahu di berangkas, doakan tuh berangkas supaya tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan. Amin. Kalau susah-susah jangan simpan. Kalau yang boros ya, suami istri kadang-kadang ada yang satu yang boros. Kalau enggak suami istri, lebih baik simpan yang enggak boros saudaraku. Itu penting. Kalau enggak bahaya. Ini kesaksian juga buat kehidupan saya. Saya mengalami seperti itu karena saya kalau simpan doi lumayan saudara. Saya bisa mengelolanya dengan baik. Jadi saya yang pegang kadang-kadang. Kalau mau perlu ambil. Gitu. Jadi pastikan dulu ya. Saya bilang sama istri nggak datang kemari. Saya bilang milik saya adalah milik kamu. Itu penting. Sedangkan handphone aja FB saudaraku. Ini milik saya, milik istri juga loh. Saya nggak pernah kalau mau buka-buka handphone, mau FB, mau ikuti, mau ini, dia ikutin terus. Jadi dia megang, sudah. Begitu saudaraku, kadang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Men, jadi saat disimpan tidak gelisah. Kalau masih ada handphone yang tertinggal begini, kalau gelisah, hati-hati juga. Jangan-jangan, ya. Kau pakai password leh, PIN gitu ya. Hati-hati. Amin. Oke, ini cuma lelucon, ini kenyataan juga. Oke, yang keempat terakhir, saat dinikmati tidak ada rasa cemas, saudaraku. Sayang sekali, monyok doi. Mari Jo, orang berangkat ini pulang ke kampung mungkin ke kampung halaman. Enggak sudah Jo. Banyak doi ini keluar cemas, saudaraku, kehilangan, takut habis. Toh? Mau dipakai takut habis, saudaraku. Ini bahaya juga. Kalau berkat Tuhan bisa dipakai juga. Bukan cuma disimpan-simpan terus. Bisa untuk dipakai saudara. Yang penting orang kelola dengan baik. Itu berkat Tuhan. Amin. Diberkati. Oke, saya jemput semua bangkit berdiri. Pemain musik ayo. Oke. Saya rasa kita tahu ya pagi hari ini. Ya mungkin ya cerita tentang berkat Tuhan. Jadi saya mau tanya satu pertanyaan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Yang sementara diberkati Tuhan dan mau masuk dalam berkat Tuhan, syaratnya jangan lupa saudaraku itu 5 poin itu penting ya. Penting artinya apa? Yaitu yakin Tuhan adalah sumber berkat kita. Ya, hidup harus bekerja, jangan malas-malasan saudara. Kalau ada kerjaan, kerja aja. Ya. Kemudian apa? Miliki sifat setia. Mau berkat kecil, besar. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tambahkan buat Bapak Ibu Saudara. Sedangkan 5 roti boleh kasih makan 5.000 orang. No. Apalagi berkat yang sudah dipegang. Ya. Sungguh-sungguh tahu itu berkat dari Tuhan. Kerjakan aja. Tuhan akan kasih berlipat-lipat ganda saudaraku. Asal tahu berkatnya, sumbernya dari Tuhan. Ya.
Jangan menjadikan berkat atau kekayaan itu satu-satu tujuan hidup kita, saudaraku. Kita akan menyasar, saudaraku. Karena tanpa kita bukan di sini. Tanpa kita bukan di dunia. Kemah kita akan digoncangkan, dibongkar, saudaraku. Kita akan tinggal. Kita akan tinggalkan. Kalau diterima Tuhan, kita ada tempat baru di sana, saudaraku. Amin. Jadi jangan jadikan berkat itu tujuan hidup kita, jangan. Kekayaan kita, doi kita hari-hari kita hitung, saudaraku. Berapa banyak kita mau memilikinya? No. Kita akan tinggal. Sedangkan gigi emas aja, saudaraku, mau meninggal dia cabut, saudaraku. Sungguhan, cincin kawin dia cabut habis. Apa nilai hidup? Masih gak bisakah kita bersyukur berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara? Kita kaya dengan perkataan, kaya dengan pengetahuan kita, kaya dengan orang-orang sekeliling kita, keluarga yang baik, keuangan kita walaupun pas-pasan tapi diberkati Tuhan, sehat selalu, saudaraku, itu berkat Tuhan. Amin. Kemudian yang diberkati Tuhan, yang masih diberkati Tuhan, ingat hal kelima, saudaraku, ini penting. Jangan menjadi sombong. Jangan menjadi sombong. Karena semua Tuhan punya. Itu hanya kepercayaan aja. Haleluya. Ada 1 Korintus ya. Coba 1 Korintus 2 ayat 9, satu ayat yang kita akan baca sama-sama. 2-3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia, saudaraku. Tuhan yang sedia kok. Jadi gak pernah timbul. Sedangkan kita berpikir aja gak timbul aja udah bisa di ini. Apalagi dipikirkan bersama dengan Tuhan. Tahu kecil saudaraku, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ada amin. Oke, jangan lupa 5 poin itu penting. Ya, nanti saya kirimin buat Bapak Ibu Saudara. Kita belajar sama-sama. Saya gak mau semuanya begitu-begitu saja. Kita gak mau yang namanya seperti Alung yang 40 tahun hanya itu aja, saudara-saudaraku. No, kita semua berubah. Berkat Tuhan yang merubahkan kita. Kita mengubah segala sesuatu. Biar segala sesuatu yang belum benar dibenarkan Tuhan. Ini 5 poin ini pegang baik-baik. Ingat Tuhan, berkat Tuhan yang memberikan kita kaya, saudaraku. Jangan sampai kita bergerak lelah-lelah, jeripaya, banting tulang, putar otak, semuanya saudaraku terjadi. Enggak dapat apa-apa hasil sedikit pun, sayang. Ya. Ini berapa tahun kemudian cuma Tuhan kaya. Cuma Tuhan diberkati lapannya ada setingkat lebih baik, Jangan lupa, jangan menjadi sombong. Itu yang penting, saudaraku. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara. Setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan, bila hamba-Mu ada tambah atau ada menguranginya, hamba-Mu minta ampun Tuhan. Tapi semua demi kebaikan. Kami mau semuanya Tuhan hanya berharap kepada Engkau. Kami tahu berkat yang terbaik ada daripada-Mu Tuhan yang memberikan kami kaya. Ajar kami Tuhan semakin fokus kepada Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin apa yang dipercayakan dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami akan lakukan yang terbaik. Kami akan jaga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Roh Kudus terus beracara, mengambil alih Tuhan. Hamba Tuhan sudah selesai, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Yesusku. Terima kasih buat hari yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu menguatkan kami, membuat roh kami kembali bangkit, antusias bersama-sama dengan Engkau. Bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa berkat datangnya dari Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menjadi orang-orang yang mengelola berkat yang dari Tuhan. Sehingga kami harus masuk dalam pencobaan, ada begitu banyak hal yang harus kami lewati. Tapi kami hari ini diingatkan bahwa kami harus tetap fokus kepada Engkau. Karena Engkau adalah sumber dari berkat itu. Terima kasih Tuhan, kembali berkati Bapak Santo yang sudah menjadi saluran berkat hari ini. Sebagai pelayan Tuhan, Family Cell Leader juga koordinator ibadah 1, kami percaya kepercayaan Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Berkati usaha, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.